Chapter 2121, Remnants of the Demons. Para pelayan penegak tahu lebih dari yang dibayangkan siapapun. Nama-nama yang terdaftar jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan. Kesepuluh leluhur cukup marah ketika mereka akhirnya menerimanya. Nenek moyang Flora adalah yang paling marah. Sementara itu Blue Smoke berada dalam mode panik penuh. Beberapa eksekutifnya memandang dengan putus asa dengan harapan menemukan jalan keluar. Sayangnya, mereka semua berada di bawah pengawasan ketat. Tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Buk, para eksekutif jatuh ke tanah sebagai satu, praktis merangkak menuju 10 leluhur. Nenek moyang, kita telah berdosa. Kami mengaku. Petik 2. 10 nenek moyang menatap para buronan yang baru ditemukan ini dengan gelap, membunuh niat mengalir dari mata mereka. Daftar itu menyebutkan 5 faksi. Dari jumlah tersebut, 4 hanya memiliki 1 atau 2 kontak yang terisolasi. Selain dari 3 orang yang mengaku bersalah sebelumnya, kontak dari 2 faksi lagi sudah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Apakah mereka memilih untuk mati sebagai ganti dihukum atau benar-benar mati dalam kekacauan, itu tidak masalah. Yang penting adalah fakta bahwa mayoritas nama dalam daftar berasal dari Kepulauan Blue Smoke. Tempat itu penuh lubang, baik eksekutif maupun jenius muda sama-sama memberontak, menandai pengkhianatan menyeluruh di berbagai generasi. Tolong, nenek moyang, kasihanilah kami. Kami bersedia bunuh diri untuk melindungi pulau-pulau kami. Petik 2. Kami ditipu dan didesak ke dalam layanan Lightford. Grasi akan disambut dengan rasa terima kasih abadi kita. Tidak ada nenek moyang yang lembut. Mereka tidak akan mencapai ketinggian saat ini jika tidak. Mengemis dari para eksekutif ini disambut dengan detasemen yang lengkap, dan rengekan hampir mati gagal menggerakkan mereka. Kami memberi kamu kesempatan sebelumnya. Kamu pikir kamu akan lewat, kamu pikir kami tidak akan menemukan kamu. Nada leluhur eternal itu dingin-dingin. Tidak, kami ingin mengakui kesalahan kami, tetapi kami tahu bahwa Blue Smoke terlalu terlibat. Faksi kami mungkin benar-benar hancur oleh pengakuan itu. Petik 2. Nenek moyang, kami menyesali tindakan kami. Tolong, beri kami kesempatan kedua. Petik 2. 10 leluhur tetap tenang pada permintaan itu, kecuali pancaran marah. Kamu tidak mengambil kesempatan yang ditawarkan, dan sekarang kamu meminta yang lain. Sudah terlambat, kamu khawatir tentang hukuman yang pantas, tetapi bukan penghancuran warisan kamu. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Para eksekutif hanya bisa terus meratap. Salah satu dari mereka bahkan berlutut di kaki Jiang Chen. Mereka tahu bahwa jika pemuda itu mau berbicara, itu akan menjadi keselamatan mereka. Tuan muda Jiang Chen, kamu pernah baik hati dan murah hati. Mohon syafaat untuk kami. Petik 2. Minggir. Melangkah ke depan, Long Xiaoxuan menendang lututnya. Tubuhnya meledak menjadi awan kabut berdarah. Kekuatan naga yang kejam menyebabkan rekan-rekannya bergidik ketakutan. Mereka memucat dan menjaga jarak. Pengkhianatan Blue Smoke sudah direncanakan, Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Rasa bersalahmu tidak bisa diampuni. Selama waktu singkat aku di Blue Smoke, aku mendengar bahwa mereka ingin membangun negara ilahi sendiri, yang dapat menyaingi 10 negara. Ambisi mereka jelas untuk dilihat semua orang, bukan? Aku rasa beberapa dari mereka mungkin tahu bahwa Lightford juga seorang iblis. Petik 2. Semua orang menatapnya dengan sangat heran, tetapi ia membalas tatapan mereka dengan terus terang. Setelah beberapa saat, ia menoleh untuk melihat para jenius Blue Smoke yang terpilih kembali dalam seleksi. Dia menemukan juara, Lan Huang, terutama yang mencurigakan bahkan kembali ke Sunplane. Ada karisma buruk tentang dia yang dibenci Jiang Chen. Tiba-tiba, dia menunjuk jenius yang dimaksud. Kakak Vermilion, tolong tangkap dia untukku. Lan Huang telah mencoba untuk berbaring rendah di tengah kerumunan, mencari kesempatan untuk melarikan diri sementara perhatian terfokus pada para eksekutif. Sial baginya, tekanan Vermilion terfokus padanya dalam sekejap. Cakar burung menutupinya, lalu menjatuhkannya di depan Jiang Chen. Permintaan maaf, nenek moyang Flora. Jiang Chen mengepalkan tangan ke arah pemimpin. Dia seharusnya menjadi anggota dari tanah suci kamu atas nama, tapi aku sudah tidak mempercayainya sejak awal. Aku pikir dia memenangkan tempat pertama dan bergabung dengan Flora Sacred Land sudah diatur sebelumnya. Petik 2. Nenek moyang Flora terlihat agak malu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Apakah Lan Huang juga dibeli oleh Lightford? Tanyanya dengan tenang.
Bukan hanya itu, dia mungkin lebih penting daripada para Kogers tua dari Blue Smoke ini. Aku menduga bahwa Lightford menduga Flora akan menjadi pemimpin aliansi dan mengirim Lan Huang ke Tanah Suci. Lebih penting lagi, dia sangat mungkin telah menjalani transfusi garis keturunan Lightford. Petik 2. Jiang Chen jarang mengambil sikap yang jelas, jadi yang dia lakukan sekarang mengejutkan semua orang. Mereka memandang Lan Huang dengan mata waspada. Lan Huang setengah kusut, senyum sedih melengkung di sudut mulutnya. Monster seperti apa kamu, Jiang Chen? Teriaknya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berharga sepertimu mengatasi kekuatan dan perencanaan Forefather Lightford yang menakjubkan? Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa. Petik 2. Periksa darahnya, perintah Jiang Chen. Lan Huang tidak bisa menahan diri pada saat ini. Hasilnya keluar hampir seketika. Lan Huang kaya dengan darah iblis, dari garis yang sama dengan Lightford. Semua orang memucat saat mendengar wahyu ini. Jika Jiang Chen tidak menyebutkan masalah pengkhianat sekali lagi, mereka akan membiarkan masa lalu berlalu. Tetapi jika itu terjadi, Lan Huang akan tetap berada di Flora sebagai penyusup iblis. Warisan-warisan Lightford. Flora merasa lega dan berterima kasih secara seragam. Ketidakpuasan kecil yang mereka rasakan sepenuhnya terhapus. Meskipun Flora dan Eternal berselisih di masa lalu, tidak ada yang cukup bodoh untuk mengambil risiko apapun ketika harus bertahan hidup bersama. Yang pertama tahu betul bahwa Jiang Chen telah menyelamatkannya lagi. Chapter 2122, Uprooting on Chain for All. Apalagi yang harus kamu katakan untuk dirimu, Lan Huang? Jiang Chen tidak memiliki emosi. Dia tidak tertarik untuk berdebat. Itu yang terbaik untuk membenarkan eksekusi, tetapi pembelotan luas dan injeksi darah iblis Lan Huang sudah cukup untuk hukuman mati 10 kali lipat. Lan Huang menatap Jiang Chen dengan penuh kebencian. Aku tersesat. Apa yang harus aku katakan? Dia menggeram. Jiang Chen, kamu baru saja dilahirkan beruntung. Kamu memiliki 10 sumber daya tanah suci yang kamu inginkan. Itu saja. Kami orang-orang kelas 2 dan 3 dipaksa untuk menjadi lebih rendah dari saat kita dilahirkan. Kami harus memikirkan keinginan dan kecenderunganmu dan memberikanmu rasa hormat yang tidak semestinya, seperti festival batu giok kuno, misalnya. Kami membungkuk dan mengikis untuk mengundang kamu hadir. Tetapi setelah kamu bersenang-senang, apakah kamu menunjukkan niat baik kepada kami? Apa hak kamu untuk menolak kami? Kenapa hanya kamu saja yang sombong? Dan masih ada lagi. House Yan milik Eternal menghancurkan turnamen bela diri kita setelah festival. Yan Qinghuang adalah wanita kamu, bukan? Campur tangannya yang tidak dapat dibenarkan mencuri putri kekaisaran kami dan kami masih tidak tahu di mana dia berada. Jenis kesalahan apa yang absurd itu? Mengapa semua hal baik harus pergi ke 10 negeri suci? Mengapa kita harus jenius tingkat kedua dan ketiga hidup dengan kata-katamu? Aku tidak membelinya. Aku ingin melampaui kamu dan memerintah kamu. Aku ingin mempermalukan kamu 10 kali dari apa yang telah kamu lakukan pada Blue Smoke. Aku ingin menjadi lebih kuat. Mengapa aku tidak bisa menerima kesempatan untuk menjadi lebih kuat? Maukah kamu ragu-ragu jika kekuatan diberikan kepadamu? Kamu mengatakan bahwa kita berkolusi dengan iblis, tetapi aku bertanya, siapa yang pernah mengatakan bahwa Divine Abyss dan Myriad Abyss harus dikuasai oleh manusia? Mengapa itu tidak bisa dikuasai iblis? Kelangsungan hidup yang terkuat adalah hukum alam. Mengapa aku tidak boleh bergabung dengan ras iblis, jika mereka begitu kuat? Petik 2. Lan Huang hampir serak pada akhir omelannya. Jiang Chen meliriknya dengan sedih. Pemuda lain telah dicuci otak oleh Lightford, sedemikian rupa sehingga dia sekarang bias terhadap iblis. Mustahil untuk menebus seseorang seperti dia, terlepas dari apa yang dikatakan orang. Lan Huang, alasanmu masuk akal di permukaan, tapi itu semua agak absurd. Kamu mengatakan bahwa aku dilahirkan dalam wibawa dan menikmati sumber daya tanah suci. Apakah itu lelucon? Siapapun yang mengenal aku tahu dari mana aku berasal. Kelahiran aku lebih rendah daripada kamu semua. Kelahiran seseorang dapat memutuskan banyak hal, tetapi ketinggian yang ia naiki bukanlah salah satunya. Kamu mengklaim bahwa Huang mencuri puterimu, tetapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah putri itu benar-benar keturunan bangsawanmu? Dia adalah saudari terkasih Huanger dan teman lama aku. Apakah kita seharusnya diam saja dan membiarkannya menderita? Dan apakah kamu memperlakukannya seperti seorang putri di tempat pertama, atau apakah kamu menjajakannya sebagai barang untuk dijual kepada penawar tertinggi?
Kamu benar tentang satu hal. Survival of the fittest adalah hukum alam di pesawat apapun. Iblis yang kamu sembah sangat kuat, tetapi mereka tidak terkalahkan. Mereka seperti belalang yang melahap semua yang mereka sentuh, tetapi mereka tidak memiliki rumah sendiri. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Iblis tidak mampu membangun dan berkembang. Mereka hanya bisa menghancurkan. Kamu tidak akan hidup untuk melihatnya, Lan Huang, tetapi Myriad Abyss dan Divine Abyss akan berdiri dalam solidaritas melawan iblis. Tanpa diperiksa dan tidak ditahan, mereka hanya membawa kematian dan pembantaian. Petik 2. Wajah Lan Huang tidak berdarah, tetapi penghinaan masih tertulis di seluruh wajahnya. Terbukti, Jiang Chen telah gagal membujuknya. Tunggu saja, Jiang Chen. Nenek moyang mengatakan bahwa invasi iblis yang berulang sudah dekat. Divine Abyss akan menjadi milik Demonkin pada akhirnya, dan kamu banyak yang celaka hanya cocok untuk menjadi budak mereka. Hahaha, aku tidak akan berada di sana untuk melihatnya, tetapi itu tidak bisa dihindari. Petik 2. Cur kurang ajar. Salah satu bilangan Prima Flora tidak tahan mendengar ocehannya lebih lama. Dia berjalan maju, membanting telapak tangannya ke Lan Huang, segera mengurangi anak itu menjadi genangan darah. Sekte dan faksi, dengarkan. Teriak nenek moyang Eternal. Semua anggota dan muridmu harus menjalani tes darahmu. Myriad Abyss tidak bisa mentolerir sisa iblis. Petik 2. Setelah pengkhianat itu ditangani, pembersihan musim semi dilakukan. Ada banyak jarahan di pangkalan, ramuan roh, harta, dan berbagai macam sumber daya lainnya. Para Empirean dan dewa yang menyerah juga menghitung, dengan cara tertentu. Jiang Chen tidak menyentuh semua itu, meninggalkan semua ke tanah suci. Semua ketetapan ilahi yang telah ia peroleh sebelumnya membuat hal-hal ini di sini jauh kurang menarik. Akhirnya, pemberontakan yang menghancurkan itu berakhir. Terlepas dari apa yang telah diperoleh beberapa saat yang lalu, tidak ada yang dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, semua tanah suci telah kehilangan jumlah material dan personil yang berbeda-beda. Tanah suci yang telah lama diduduki sangat terluka. Pembangunan kembali akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Setiap tanah suci kembali ke rumah mereka, dan faksi tingkat kedua dan ketiga menerima kebebasan mereka kembali. Atas undangan leluhur abadi yang tak henti-hentinya, Jiang Chen kembali ke tanah suci bersamanya. Eternal Secret Land adalah satu-satunya di antara 10 yang belum diduduki. Divine Kasyapa telah menahan gelombang penjajah paling awal, dengan Jiang Chen melangkah masuk untuk mengambil kelonggaran di babak kedua. Ketika Lightford datang sendiri, pertempuran ketiga benar-benar mengusirnya dengan menawarkan perlawanan signifikan. Nenek moyang Eternal sangat berterima kasih kepada Jiang Chen karena menjaga keamanan tanah suci. Prime pertama sangat terkesan. Perdana kedua cukup bodoh untuk mengeluh secara pribadi kepada nenek moyang tentang fakta bahwa Jiang Chen tidak akan berbagi keputusan ilahi dengan mereka, tetapi leluhur itu memotongnya sebelum dia bisa mulai. Izinkan aku bertanya, apakah kamu menawarkan bantuan yang relevan sama sekali dalam memukul mundur musuh atau membunuh dewa-dewa mereka? Tanyanya dengan dingin. Tidak, gumam perdana kedua. Dia ingin mengatakan sebaliknya, tetapi kebohongan itu terlalu terang-terangan. Jika tidak, mengapa dia harus memberimu barang rampasannya? Jiang Chen memerintahkan lapangan untuk keseluruhan kampanye kami melawan Lightford. Tidak ada seorang pun di tanah suci yang berani menentang pengumpulan sebagian besar keputusan ilahi. Apakah kamu tahu mengapa? Leluhur Eternal mendesak. Chapter 2123, The Secret Forefather's Attitude. Perdana kedua terdiam. Jiang Chen bahkan tidak perlu repot dengan 10 tanah suci. Kenapa dia peduli dengan seseorang seperti orang biasa? Aku akan memberitahu kamu jika kamu tetap tidak mengetahui situasi ini. Jiang Chen sendirian mengubah gelombang pertempuran. Tanpa dia, 10 tanah suci sudah akan hancur berantakan. Dalam hal ini, siapa yang berani menentangnya mengklaim apa yang menjadi haknya? Siapa yang berhak melakukannya? Petik 2. Nenek moyang Eternal mencela dengan dingin. Apakah kamu pikir Jiang Chen masih pria muda yang bisa kamu pesan? Kamu lebih baik mengubah cara kamu memperlakukannya, atau dia dapat mengambil gelar kamu dari kamu dengan beberapa kata. Apakah kamu mengerti? Perdana kedua berkeringat dingin. Dia tahu Jiang Chen baik, tetapi dia tidak mengharapkan sikap sabar nenek moyang terhadap jenius muda. Itu tidak berasal dari hanya penghargaan atau penghormatan terhadap bakat, tetapi dari kewaspadaan atau bahkan ketakutan. Menyadari bahwa dia terlalu keras, nenek moyang itu menghela nafas dengan lembut.
Aku mungkin sudah berlebihan, tapi itu demi dirimu sendiri. Jiang Chen telah sepenuhnya melebarkan sayapnya. Bahkan aku harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Mengingat kekuatannya dan 3 binatang suci di bawah komandonya, bahkan aku tidak bisa menghentikannya dari apapun yang ingin ia lakukan. Kasyapa juga merupakan salah satu dari pelayan yang kuat. Sejumlah pembudidaya ilahi yang baik juga menjanjikan kesetiaan mereka setelah pertempuran. Satu-satunya hal yang menghentikan Jiang Chen meninggalkan kami adalah hubungan kami sebelumnya. Jika kamu menghancurkan sedikit keterikatan yang ia miliki terhadap tanah suci dengan memulai permusuhan dengannya, dia akan memperlakukan kami sebagai orang asing. Petik 2. 10 tanah suci telah lama menjadi penguasa tinggi. Eksekutif senior seperti perdana kedua digunakan untuk menjadi lebih unggul daripada orang lain. Meskipun Jiang Chen telah memainkan peran penting dalam resolusi pemberontakan, masih sulit baginya untuk mengenali fakta bahwa jenius muda telah menjadi lebih berpengaruh daripada dirinya. Dia tidak senang dengan Jiang Chen sejak saat pemuda itu diperkenalkan ke tanah suci oleh Xi Jumin, menyalahkan pendatang baru karena mendapat sorotan dari para jenius muda lainnya. Sui Chen, khususnya, telah kehilangan tempatnya karena Jiang Chen, dan dia termasuk dalam faksi utama kedua. Itulah mengapa perdana kedua tidak bisa melepaskan keluhannya untuk pemuda itu. Oleh karena itu, dia terus memukul kepala dengan Jiang Chen. Kata-kata nenek moyang adalah klub di kepala. Dia tiba-tiba menyadari betapa tidak dewasanya dia. Jika Jiang Chen tersinggung, Perdana Menteri kedua akan lama kehilangan gelarnya. Lebih penting lagi, itu adalah jenius muda yang telah menjadikan Eternal kepala aliansi. Jika mereka berselisih dengan Jiang Chen, Eternal tidak akan lebih dari tanah suci lainnya. Dengan kata lain, kepentingan strategis anak itu bahkan melebihi nenek moyang. Mereka telah berinvestasi di Jiang Chen, tetapi kemajuan pemuda itu jauh melampaui imajinasi mereka. Berpikir keras tentang itu, nenek moyang menyimpulkan dengan melemparkan tembakan perpisahan ini. Dia tidak tertarik membuang-buang nafas lebih lanjut. Jika perdana kedua menolak untuk melihat alasan, tanah suci akan dengan senang hati menyingkirkan pria itu. Jiang Chen adalah yang tak tergantikan. Tidak ada pilihan sama sekali. Jiang Chen tidak keberatan dengan sikap prima kedua. Dia meramalkan reaksi pria itu, tetapi dia tidak perlu lagi peduli dengan pendapat orang lain. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Nenek moyang Eternal mencari Jiang Chen. Dia dengan bijak tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang dekrit ilahi atau perdana kedua, tetapi sebaliknya meminta pendapat Jiang Chen tentang Xi Jumin. Tetua Ziju telah membantu kamu dan memberikan kontribusi besar, Jiang Chen. Aku berencana untuk menjadikannya prima keempat. Apa yang kamu pikirkan? Nenek moyang tahu Xi Jumin adalah ikatan antara tanah suci dan Jiang Chen. Mereka harus mendapatkan sisi baik dari tetua untuk tetap dalam kemurahan hati Jiang Chen. Jiang Chen tidak terkejut. Apa yang tetua Ziju pikirkan? Dia tidak terlalu antusias. Xi Jumin bersumpah untuk mengambil sisi Jiang Chen. Tidak peduli seberapa tinggi status yang diberikan padanya di tanah suci, ia akan menjadi orang kepercayaan Jiang Chen terlebih dahulu. Selain itu, Xi Jumin telah menerima dekrit ilahi dari Jiang Chen. Dia akan naik ke keilahian cepat atau lambat. Judul perdana keempat akan di bawahnya. Tetua Ziju tidak pernah terkenal karena ketenarannya. Dia tidak memperjuangkan kekuatan pribadi. Aku ingin membuat keputusan sendiri. Nenek moyang itu berusaha membuat Jiang Chen bahagia melalui Xi Jumin. Kamu yang bertanggung jawab atas tanah suci, tapi lebih baik bertanya pada sesepuh itu sendiri. Tentu, aku akan bertanya padanya. Nenek moyang itu tidak bodoh. Jiang Chen telah mengemukakan pendapat Xi Jumin beberapa kali. Dia tidak akan mengabaikan itu. Segala sesuatunya diselesaikan saat ini di Myriad Abyss, Venerated Forevater. Aku berencana untuk kembali ke wilayah manusia besok dan mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi. Aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah aku melakukannya, aku akan pergi ke medan perang Offworld. Petik 2. Mereka menghadapi kedua iblis dari dalam dan penyerbu dari luar, tetapi Jiang Chen percaya mereka harus memprioritaskan yang pertama. Dia setidaknya ingin mencegah domain manusia dari diseret ke dalam perang melawan iblis. Itu selalu menjadi tujuannya, dan nenek moyang tahu juga. Dia berharap Jiang Chen akan pergi ke medan perang Offworld sesegera mungkin, tetapi dia tidak akan memaksa pemuda itu. Dia mengangguk. Kalau begitu aku berharap semoga beruntung. Yang mengejutkan leluhur, Xi Jumin menolak tawaran itu untuk menjadi Perdana Menteri keempat, menunjukkan sedikit minat.
Nenek moyang yang sangat heran tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu akan menjelaskan alasan kamu, tetua Ziju? Ziju Min tidak berusaha mencari alasan. Dia menjelaskan, Jiang Chen memberi aku sesuatu untuk mengejar bela diri aku beberapa waktu yang lalu, Yang Mulia Forevater. Aku ingin mengambil kesempatan untuk naik ke alam ilahi. Karena itu, aku belum dapat melayani tanah suci dengan baik. Aku harap kamu akan memaafkan aku. Petik 2. Alam ilahi. Nenek moyang mulai, seolah mengingat sesuatu, matanya melebar karena terkejut. Apakah Jiang Chen memberi kamu sumber daya untuk dunia ilahi? Ya, dia memberiku dekrit ilahi. Aku telah menyempurnakannya dan membuat kemajuan yang bagus, Zijumin menambahkan dengan sungguh-sungguh. Aku harap kamu akan merahasiakannya untuk aku, Yang Mulia Forevater. Petik 2. Nenek moyang masih belum pulih dari syok. Dia tidak berharap Jiang Chen melakukan itu. Chapter 2124, Returning to the Human Domain. Nenek moyang Eternal tidak bisa lebih terkejut. Dia pikir Jiang Chen tidak akan membagikan dekrit ilahi, tetapi sebenarnya, pemuda itu telah membagikannya secara pribadi. Dan tidak untuk salah satu bilangan prima, tapi Zijumin. Zijumin mungkin menjadi figur di Eternal, tapi dia bukan tandingan dari ketiga primes dalam status. Namun, Jiang Chen telah memilih untuk memberikan keputusan kepadanya. Implikasinya jelas, jenius muda yang paling dipercayai Zijumin. Nenek moyang Eternal tidak sebal atau cemburu, tapi sedikit menyesal. Ia gagal menunjukkan cukup kejujuran dan rasa hormat pada Jiang Chen. Dia memang menjunjung tinggi Jiang Chen, tetapi sampai taraf tertentu, dia menggunakan pemuda itu. Dia gagal membuat Jiang Chen merasa di rumah. Itulah kesalahan dan kehilangan mereka. Nenek moyang berduka atas kesempatan yang hilang. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Zijumin dengan sungguh-sungguh. Mungkin aku harus memanggilmu Broter Ziju dalam 1 atau 2 tahun, tetua Ziju. Aku telah melihat apa yang telah kamu lakukan untuk tanah suci. Kamu adalah satu dari sedikit yang benar-benar memiliki kepentingan terbaik di tanah suci ini. Kamu menemukan kami Jiang Chen, yang cukup besar sendiri. Sayang sekali bahwa tanah suci gagal memanfaatkannya sebaik mungkin. Petik 2. Bukankah tanah suci sudah cukup baik? Tanya Zijumin. Jiang Chen memainkan peran penting dalam pertarungan kami melawan Lightford, dan dia membantu kami menjadi kepala aliansi. Apalagi yang diharapkan tanah suci darinya? Petik 2. Nenek moyang itu menghela nafas. Bukan itu yang aku maksud. Aku mengatakan bahwa kami telah gagal membuat Jiang Chen merasa disambut. Apa yang dia lakukan untuk kita semua adalah karena rasa kewajiban. Ini berbeda dari apa yang dia lakukan untuk Regal Pil Palace dan Velurium Capital. Itu adalah rumahnya, dan dia melindungi mereka seperti dia akan keluarganya. Petik 2. Zijumin tidak menyuarakan keluhan di hatinya. Dia ingat bagaimana yang lain mengkritik dan mencela dia ketika dia pertama kali membawa Jiang Chen ke kubu Eternal. Jiang Chen belum menerima perawatan yang layak diterima seorang jenius top. Dia harus menjalani persidangan, menderita provokasi, dan berurusan dengan sumber daya yang terbatas. Tanah suci bahkan telah mencoba untuk tawar-menawar dengannya. Ketika Jiang Chen bertarung dengan Xiao Zong untuk Yan King Huang, tanah suci tidak segera memberikan dukungan penuh. Tidak sampai penampilannya yang luar biasa bahwa tanah suci mempelajari pelajarannya terlambat dan mengangkat panji-panji dukungan. Karena itu tidak realistis mengharapkan Jiang Chen untuk mempertimbangkan tanah suci sebagai rumahnya. Namun, Zijumin menyimpan pikirannya sendiri. Tidak ada gunanya mengatakan itu karena tidak ada yang mengubah masa lalu. Jiang Chen sekarang bisa bertarung bahkan dengan 10 tanah suci sendiri. Dia tidak punya alasan untuk peduli tentang apa yang Eternal inginkan. Fakta bahwa Jiang Chen telah melakukan begitu banyak hal untuk tanah suci adalah bukti karakternya. Akan serakah dari mereka untuk meminta lebih banyak. Nenek moyang Eternal cepat mengakui kesalahannya. Itu semua karena medan perang Offworld. Jika aku tidak sibuk, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamatinya dan memberinya perhatian yang layak diterimanya. Mungkin saat itu dia akan lebih terikat pada tanah suci. Apa yang kita miliki sekarang, sudah cukup baik. Petik 2. Zijumin tersenyum tipis. Ya, kita beruntung dibandingkan dengan tanah suci lainnya. Menyukai Jiang Chen adalah berkah. Fokus pada kultivasi kamu. Aku berharap dapat melihat kamu menjadi pemupuk ilahi lainnya di abadi. Petik 2. Itu adalah kebenaran yang jujur. Terima kasih atas kata-kata baikmu, nenek moyang, ungkap Zijumin.
Bawahan ini akan melakukan yang terbaik. Jiang Chen menghabiskan beberapa waktu untuk mengurus beberapa bisnis yang belum selesai di Eternal. Pada saat yang sama, dia memanggil Sisuan dan mengangkat merek budak pil padanya. Kamu mempermalukan abadi dan menyebabkan kematian salah satu tetua kita, Sisuan. Perbudakanmu adalah cara bagimu untuk menebus kejahatanmu. Sekarang setelah 10 tanah suci telah membentuk aliansi, tidak pantas bagimu untuk tetap di sini. Aku berpapasan dengan si King Lu di Pulau Sunplain. Keluarga kamu memang penuh dengan talenta hebat. Kamu bebas pergi sekarang. Nasib kamu ada di tangan kamu. Petik 2. Kehidupan di tanah suci abadi itu sangat biasa-biasa saja. Pukulan terbesar dari semuanya adalah yang psikologis. Sisuan pernah menjalani kehidupan yang bebas dari tantangan, menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Dia baru menyadari bahwa ada orang yang lebih baik daripada dia. Merefleksikan ketidaktahuan sebelumnya dan pengetahuan bahwa ia tidak akan pernah lagi mencapai ketenaran dalam kehidupan ini, mentalitasnya berubah lagi dan lagi. Dia bingung sekarang ketika Jiang Chen membebaskannya. Apa? Kamu tidak ingin pergi? Jiang Chen tersenyum tipis. Sisuan menatapnya tajam dan menangkupkan tangannya. Dikatakan bahwa Tuan Muda Jiang Chen adalah pemuda yang luar biasa. Aku pasti bisa melakukan yang lebih buruk daripada dikalahkan olehmu. Karena kamu menawarkan aku kebebasan, aku tidak akan menolak kesempatan itu. Selamat tinggal, pelajaran akan tetap berlaku. Sisuan pasti akan lebih tertutup dan mandiri sekarang. Bahkan jika dia tidak, itu tidak masalah bagi Jiang Chen. Seseorang seperti dia tidak menimbulkan ancaman. Ada juga beberapa orang lain yang harus diselesaikan Jiang Chen terlebih dahulu. Dia membawa sekelompok pelayan dari seleksi jenius di Pulau Sunplain. Mereka adalah orang-orang yang dapat diandalkan yang tidak ada hubungannya dengan Lightford. Beberapa dari mereka dia punya harapan tinggi. Dengan waktu yang cukup, mereka memiliki potensi untuk menjadi hebat. Sayangnya, keadaan tidak memberi Jiang Chen banyak waktu untuk mengolahnya. Tetap saja, dia tidak akan membiarkan mereka diperangkat mereka sendiri. Mereka tidak akan membantu dalam pertempuran dulu karena kultivasi mereka mencegah mereka dari perkelahian penting. Kultivator ilahi yang telah menyerah kepada Jiang Chen, di sisi lain, akan dapat memberikan kontribusi besar. Yu Gong, Su Yigu, Lan Tianhao, dan 4 pembudidaya ilahi yang menyerah kemudian akan berjuang untuk Jiang Chen di masa mendatang. Jiang Chen membentuk mereka menjadi satu tim, menjadikan Lan Tianhao kapten dan Yu Gong serta Su Yigu sebagai wakil kapten. Hari berikutnya, Jiang Chen pergi bersama orang-orangnya melalui Starfate, menuju domain manusia. Mereka mencapai Winter Draw dalam sehari. Luce dan yang lainnya yang ditempatkan di pulau itu telah melakukan pekerjaan mereka dengan mengagumkan. Wilayah di sekitar Winter Draw, termasuk Rejuvenation dan Tritalent, telah diintegrasikan ke dalam Winter Draw, membentuk faksi lokal yang solid. Blue Smoke lebih jauh dari Winter Draw, dan Jiang Chen tidak berniat untuk memperluas jangkauannya sejauh itu. Selain itu, tidak ada masa depan untuk Blue Smoke. Itu akan dibagi dan diklaim oleh 10 tanah suci cepat atau lambat. Dia tidak ingin terlibat dan dikritik karena tamak. Chapter 2125, Breaking Through Nin Level Empyrean. Tidak banyak yang mengganggu Jiang Chen di jalan. Dia mampu fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Tujuannya jelas, dia ingin naik ke Empyrean tingkat 9 dan mengambil kesempatan untuk mendorong keilahian sesegera mungkin. Hari itu tidak bisa datang cukup cepat. Tidak sulit baginya untuk melakukannya. Dengan esensi kehidupan dari para kultivator ilahi yang ia peroleh, ia dapat meningkatkan kultivasinya tanpa banyak kesulitan. Begitu dia menginjakkan kaki ke Velurium Capital, dia punya perasaan bahwa dia akan membuat terobosan. Dia kembali ke Gunung Merak Suci sebagai persiapan. Berita kepulangannya menyebar melalui wilayah manusia. Semua orang kaget mendengar bahwa Jiang Chen naik ke Empyrean tingkat 9, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diimpikan oleh anggota domain manusia. Level itu sudah menjadi pemandangan langka sejak zaman kuno. Bahkan para ahli Empyre yang tertutup sebagian besar berada di Empyrean awal atau pertengahan. Tak satu pun dari mereka yang punya tercapai Empyrean maju. Sebagai perbandingan, Jiang Chen naik ke Empyrean tingkat 9 setelah 2 perjalanan ke Myriad Abyss. Tidak dapat disangkal bahwa ia telah menjadi pemimpin tertinggi dari wilayah manusia. Tidak ada seorang pun di 8 daerah atas, daerah tengah, dan daerah bawah yang bisa mempertanyakan statusnya sebagai penguasa domain manusia.
Domain manusia tidak lagi perlu memakai keriuhan besar tentang kekuatan mereka. Bahkan sekte tingkat pertama dari 8 daerah atas tidak cocok untuk Felurium Capital. Sekarang ada banyak bakat di ibu kota selain Jiang Chen, termasuk bawahan lamanya dan faksi yang berbeda di ibu kota. Kekuatan keseluruhan dari domain manusia terus meningkat, tetapi kemajuannya paling dramatis di Felurium. Penggarap Empyrean tidak lagi menjadi minoritas dalam domain. Jiang Chen bisa melihat perubahan untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, domain tersebut gagal dibandingkan dengan Myriad Abyss dalam hal fondasi dan kekuatan. Meskipun penambahannya akan memberikan domain manusia keunggulan atas Myriad Abyss, kekuatan kolektif domain itu masih lebih rendah. Itu tidak akan berubah meskipun Jiang Chen bisa mengalahkan 10 tanah suci. Bahkan Felurium Capital, faksi paling kuat dari domain tersebut, tidak ada tandingannya dengan 10 negeri suci manapun. Jiang Chen memanggil bawahannya di ibu kota untuk memperkenalkan mereka kepada bawahan barunya. Ini mengejutkan semua orang di ibu kota untuk melihat dewa yang melayani Jiang Chen dengan kepala tertunduk. Mereka tahu Jiang Chen adalah seorang jenius muda yang luar biasa, tetapi ini masih di luar imajinasi mereka. Terlepas dari pertumbuhan mereka, para pembudidaya ilahi masih menjadi legenda bagi mereka. Semua orang, bagus bahwa domain manusia telah menjadi jauh lebih kuat selama beberapa tahun terakhir. Dengan siklus umpan balik positif seperti itu, kami pasti akan mengejar ketinggalan dengan Myriad Abyss setelah 1000 tahun. Namun, ini adalah saat yang sulit. Kami tidak punya 1000 tahun. Kami bahkan mungkin tidak memiliki 10. Menurut perkiraan aku, iblis akan menyerang dalam waktu dekat. Untungnya, ada formasi kuno, formasi besar pengurungan jiwa surgawi, yang melindungi domain manusia. Aku telah menemukan cara untuk mengaktifkannya kembali dan telah menyiapkan batu roh yang diperlukan. Aku berencana untuk melakukannya bulan ini. Setelah formasi diaktifkan, itu akan memisahkan tanah tandus di mana iblis disegel dari domain manusia. Iblis harus mengambil jalan memutar panjang di sekitar benua untuk mencapai kita, yang memberi kita perlindungan besar. Kami tidak akan lagi menjadi target pertama iblis. Petik 2. Semua orang senang dengan berita itu. Wilayah manusia jauh sekali dari sebelumnya. Orang-orang tidak segan-segan membicarakan masalah iblis. Jiang Chen telah lama memberi perintah pada Felurium untuk menyebarkan berita tentang invasi iblis yang akan datang. Pengingat yang terus-menerus menanamkan dalam semua pikiran rasa urgensi. Itu juga mengapa domain manusia meningkat dengan sangat cepat. Tidak ada yang ingin menjadi tak berdaya ketika iblis menyerang. Tuan Muda Chen, seberapa kuat iblis-iblis itu? Tanya Mo Shuang, teman lama Jiang Chen. Sebagai seseorang yang hampir mencapai Empyrean tingkat lanjut, ia termasuk di antara para pembudidaya top dalam wilayah manusia. Jiang Chen mendesah samar. Sejujurnya, aku tidak bisa benar-benar memberitahumu. Tidak ada bukti yang memberitahu kita seberapa kuat iblis kuno itu. Namun, kami bertarung melawan Raja Iblis di Myriad Abyss. Dia adalah seorang kultivator pertengahan ilahi dan seorang pejuang perkasa. Sangat beruntung bahwa kami dapat membunuhnya. Petik 2. Mitrana Ilahi. 3 kata itu sangat mengejutkan semua yang berkumpul. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya iblis itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah ada pembudidaya manusia yang sekuat itu dalam wilayah manusia purba. Apakah iblis benar-benar ras yang tangguh, Tuan Muda Chen? Tanya Kaisar Coiling Dragon dengan senyum sedih. Dia bukan lagi seorang kultivator kaisar yang hebat, tetapi seorang kaisar yang hebat. Mungkin mereka bahkan lebih tangguh dari yang kita harapkan. Tapi jangan panik, tidak peduli seberapa kuat iblis-iblis itu, mereka gagal menaklukkan benua itu di zaman kuno. Kali ini, mereka tidak akan menjadi lebih baik daripada saat mereka berada di puncak. Kami memiliki peluang memenangkan perang ini. Petik 2. Jiang Chen memberi mereka kenyamanan. Jika dia tidak pergi ke Myriad Abyss, wilayah manusia akan seperti telur berlari melawan batu ketika menghadapi pasukan iblis. Bahkan dalam keadaan lemah, dia berspekulasi bahwa iblis setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada Myriad Abyss. Tanpa Jiang Chen, kekuatan domain manusia paling banyak adalah 1/100 dari ras iblis, atau bahkan kurang. Itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Teruslah berkultivasi. Setelah formasi diaktifkan, domain manusia akan menjadi tempat teraman ketika iblis menyerang. Petik 2. Solidaritas bukan masalah dalam wilayah manusia, dan orang-orang menghormati otoritas Jiang Chen. Satu-satunya masalah adalah seberapa lemah semua orang selain dia.
Chapter 2126, A Conversation Between Siblings. Ayah, di gunung belakang Gunung Pifo Suci, seorang gadis muda cantik melemparkan dirinya ke arah Jiang Chen. Itu adalah putrinya Dan Fei, Nianer. Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh sedikit lebih. Dia sekarang seorang wanita muda yang menawan, berjingkrak-jingkrak seperti anak rusa yang bersemangat. Wajahnya yang seperti boneka menyerupai wajahnya dalam beberapa fitur. Heroisme biasa Jiang Chen berubah menjadi sentimen dan kasih sayang begitu dia melihat putrinya. Dia selalu merasa bahwa dia berutang banyak padanya. Kamu sangat tinggi, Nianer, katanya hangat. Dia telah melewatkan hampir setiap tahap dalam perkembangannya. Dia sudah sangat dekat dengan kedewasaan. Meskipun dunia Daois bela diri tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang tidak berkultivasi, ia menyesali ketidakhadirannya di masa kecilnya. Kelembutan di mata Jiang Chen hampir nyata. Nianer memegang wajah ayahnya di tangannya, bergumam. Ayah, ibu bilang kamu sudah bekerja sangat keras. Kamu adalah ayah yang paling pekerja keras dan terhebat di dunia. Benarkah? Perasaan hati Jiang Chen bergetar. Apakah dia hebat? Sebagai seorang ayah, itu tidak selalu benar. Nianer, kamu sudah tumbuh sangat dalam sekejap mata. Apakah kamu membenci aku karena tidak bisa menemanimu selama ini? Petik 2. Mata Nian memerah, tetapi ia menahan air matanya. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu ibu itu benar. Kamu bekerja keras untuk seluruh dunia. Ayah, jika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu dengan keluarga kecil kami, maka keluarga yang lebih besar dari dunia ini tidak akan ada. Jiang Chen tercengang. Bagaimana putrinya sadar akan semua ini? Hehe. Mama mengajariku untuk mengatakan itu. Secara pribadi, aku benar-benar ingin kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan aku, jika kamu bisa. Hati Jiang Chen sakit lagi. Dia akan menjawab ketika serangkaian langkah kaki yang familiar terdengar di belakangnya. Terlepas dari berapa lama dia mendengar mereka terakhir, dia mengenali mereka sebagai saudara perempuannya. Ayo keluar, King Xuan. Mata Nian berbintang bersinar terang. Bibi, apakah itu kamu? Gadis itu telah tumbuh sangat dekat dengan Su King Xuan selama bertahun-tahun. Bibi dan keponakannya hampir tak terpisahkan di Gunung Merak Suci. Usia mereka cukup dekat sehingga di dunia bela diri Dao, mereka mungkin juga bersaudara. Aku tahu kamu ada di sini berpegang teguh pada ayahmu, gadis kecil, King Xuan menjawab dengan teguran pura-pura yang penuh dengan cinta yang menyayangi. Ayah, Bibi menemaniku setiap hari sejak kamu pergi. Aku telah belajar banyak darinya. Nianer berbicara dengan penuh semangat kepada bibinya tercinta, menarik lengannya seperti seekor burung yang setia. Jiang Chen tersenyum kecil. Terima kasih telah melakukan begitu banyak atas nama aku, King Xuan. Aku tumbuh tanpa ayah juga. Aku tahu bagaimana perasaan Nianer. Kamu harus mengukir waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Itu juga akan mencakup keinginanku sebagai bibinya. Su King Xuan membelai kepala Nian dengan hati-hati. Ada berita tentang kakak kedua kamu? Tanya Jiang Chen. Su King Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Kami telah mengirimkan poster-posternya ke setiap faksi. Mereka semua telah dihubungi bahwa kami sedang mencarinya. Domain manusia terlalu besar. Aku tidak mendengar apa-apa. Petik 2. Aku juga tidak mendengar apapun di Myriad Abyss Island, dan aku telah bepergian jauh ke sana kemari. Jiang Chen mendesah pelan, lalu berbalik lebih optimis. Tetap saja, aku percaya bahwa kita bertiga akan bertemu kembali suatu hari nanti. Adik kedua kamu akan kembali dengan selamat, meskipun kami tidak tahu di mana dia sekarang. Petik 2. Dia tidak tahu alasan dia merasa seperti ini. Dia belum pernah melihat saudara laki-lakinya ini, tetapi nalurinya mengatakan bahwa dia akan kembali kepada mereka meskipun dalam perjalanan yang sulit. Dia dilahirkan di bawah bintang yang sama dengan King Xuan. Dia bisa mengandalkan berkatnya sendiri. Saudaraku, tidak ada orang luar di sini. Apakah kamu pikir wilayah manusia benar-benar dapat menangkis invasi iblis? Su King Xuan bertanya dengan cemas. Jiang Chen menjawab dengan pasti, tanpa ragu-ragu. Tentu saja, King Xuan, itulah tepatnya yang menjadi tujuan perjalananku ke Myriad Abyss, mengaktifkan kembali formasi untuk berfungsi sebagai penghalang bagi domain manusia. Petik 2. Bagaimana kamu yakin bisa melakukannya? Su King Xuan berbicara sangat langsung kepada kakaknya. Aku sangat yakin. Jiang Chen tidak terbiasa berbohong. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah mensimulasikan hasil beberapa kali. Baiklah, baiklah.
Bisakah iblis tidak menerobos sama sekali begitu ada di tempat itu? Su Qingxuan bertanya lagi. Formasi ini sangat kuat, tetapi jelas tidak bisa dipecahkan. Namun, aku memiliki beberapa alasan untuk percaya bahwa iblis tidak akan memilih untuk mencobanya. Pertama, biaya untuk mencoba sesuatu seperti itu terlalu tinggi dalam hal waktu dan sumber daya. Kedua, tidak ada satu suku pun dari Demonkin yang dapat mematahkan formasi sendiri, dan tidak realistis untuk mengharapkan kerjasama sepenuh hati antara banyak suku. Mereka akan menyerang domain lain sebagai gantinya, memberi domain manusia banyak waktu untuk bersiap. Aku tidak dapat menjamin keamanan mutlak kami, tetapi aku dapat mengatakan bahwa kami tidak akan menanggung beban serangan mereka. Medan perang utama akan berada di tempat lain. Petik 2. Jika sebuah domain berfungsi sebagai situs medan perang, itu akan menjadi hal yang mengerikan bagi penghuninya. Justru karena alasan inilah wilayah manusia telah sangat menderita di zaman kuno. Faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar hancur dalam proses perjuangan kuno, tidak dapat meneruskan warisan mereka sama sekali. Su Qingxuan tampak agak senang dengan jawaban ini. Saudaraku, aku tahu aku tidak terlalu menerima kamu di masa lalu. Namun sekarang, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling aku hormati di seluruh dunia. Aku bangga aku memiliki kamu sebagai kakak aku. Petik 2. Nianer juga bangga pada ayah, gadis yang lebih muda itu menyela dari samping. Jiang Chen terkekeh. Mengesankan gadis suci Qingxuan tidak mudah. Su Qingxuan memeriksanya dengan agak serius. Kamu selalu menciptakan keajaiban, saudara. Aku harap kamu dapat menghasilkan yang lain dalam kepemimpinan domain manusia, yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Tidak perlu bagi Jiang Chen untuk menjawab. Mata dan tindakannya memberitahu semua. Pria muda itu memandangi putrinya, lalu pada adik perempuannya. Pikirannya berkelana ke keluarganya, pertama orang tuanya, lalu kerabatnya yang lain. Tekadnya menjadi semakin tegas, dia akan mendirikan penghalang bagi wilayah manusia untuk menyingkirkan iblis dari tanah kelahirannya. Formasi luar biasa dari pengurungan jiwa surgawi perlu diaktifkan sesegera mungkin. Chapter 2127, Inheriting the Six Palaces. Ada satu tugas penting terakhir yang harus diselesaikan sebelum dia mengaktifkan formasi besar jiwa surgawi. Nasib Felurium Capital bergantung padanya. Bahkan, seluruh domain manusia juga melakukannya. Pemerintahan kota Jiangchen telah dimulai dengan 6 istana warisan pagoda. Setiap perampokan telah menghadiahinya dengan tampan dalam segala hal. Hanya satu dari 6 istana yang tersisa sebelum dia berada di rahasia besar. Kebenaran pagoda Felurium kuno akan dibeberkan kepadanya, termasuk catatan potensial dari perang penyegelan iblis kuno. Dengan demikian, lulus ujian istana ke-6 adalah prioritas. Tuan Muda Felurium telah melewati 5 istana pertama dengan sedikit kesulitan, jika ada sama sekali. Dia telah dicoba dan diuji, ya, tetapi bakatnya sudah lebih dari cukup untuk mengatasi semuanya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chen telah mencapai prestasi yang tak tertandingi sejak zaman dahulu. Dia telah melampaui era kuno itu. Dia ingat semua wali senior. Master Peng, Venerated Sky Soarer, Grand Marquis, Matt Vien, dan Old Pilrune. Masing-masing dari mereka berbeda dalam kepribadian, tetapi semuanya dapat diandalkan dan tulus. Siapa, atau apa, yang akan dia temukan di istana ke-6? Apa yang ditinggalkan pagoda Felurium untuk memberitahunya? Jiang Chen sangat menantikan kesimpulan. Dia berharap bahwa Master Pagoda telah meninggalkan petunjuk dan artefak sejak saat itu, agar dia dapat belajar dan mendapatkan apa yang diperlukan untuk menang atas gerombolan iblis. Jika tidak, domain manusia saat ini tidak memiliki catatan yang sedikit pun. Aku harap 6 istana warisan juga tidak mengecewakanku kali ini. Ini adalah pemikiran yang ada di benaknya saat dia memulai. Istana keempat membutuhkan empyrean awal, sedangkan yang kelima, pertengahan. Jiang Chen telah melewati keduanya dengan kehalusan mentega. Istana ke-6 menyerukan kerajaan empire maju. Semakin tinggi level, semakin baik. Jiang Chen adalah empyrean tingkat 9 sekarang dan satu langkah lagi dari membobol keilahian tertinggi. Secara teori, istana ke-6 tidak akan menimbulkan tantangan baginya. Setelah persiapan yang cepat, dia diam-diam memasuki pagoda Felurium. Mengaktifkan segel ruang waktu ke-6 istana, ia merasa dirinya dipindahkan ke ruang yang berbeda. Jantungnya setenang kolam genangan air.
Dia cukup akrab dengan bagaimana istana menggerakkannya. Tidak ada alasan untuk khawatir. Saat energi yang membawanya ke sini perlahan-lahan menghilang, Jiang Chen melangkah ke tanah yang kokoh sekali lagi. Visinya bersih, dia melihat bahwa dia telah memasuki dunia yang berbeda. Sesuatu mengejutkannya, matanya melebar. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menyentuh apa yang dilihatnya melayang di udara. Hujan gerimis lembut. Dia benar-benar bisa merasakan tirai tipis curah hujan cair. Bagaimana mungkin ada hujan di sini? Bukankah 6 istana seharusnya tertutup di ruang mereka sendiri? Mengapa akan ada cuaca? Jiang Chen menemukan wahyu yang luar biasa. Kabut-kabut menembus bidang pandangnya sejauh mata memandang. Menurunkan pandangannya ke bawah, dia melihat jalan berumput di bawahnya. Pohon-pohon di sekitar tumbuh, tanda awal musim semi. Ini tidak mungkin, kan? Jiang Chen bahkan lebih tercengang. Belum musim semi ketika dia memasuki istana. Apakah musimnya sendiri sudah berubah, atau sudah banyak waktu berlalu selama proses transportasi? Tidak, yang terakhir sepertinya tidak mungkin. Dia perlu sekejap mata untuk sampai ke sini. Dia hampir bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, tetapi pemeriksaan inderanya yang cermat mengatakan kepadanya bahwa itu tidak benar. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa memahami apa yang dia rasakan. Jiang Chen menuju ke depan di sepanjang jalan kecil. Ada sihir yang menariknya lebih dalam, nada sunyi menyerukan kehadirannya. Tidak ada akhir atau tujuan yang terlihat. Dia berjalan sekitar 2 jam ketika sebuah kolam besar tiba-tiba menghalangi jalannya. Itu dihuni dengan tanaman teratai, baik daun rimbun dan bunga-bunga bersemangat. Beberapa katak melompat-lompat di antara daun dan air, menyebabkan riak setiap kali mereka menyentuh permukaan kolam. Jiang Chen merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia berjalan dari musim semi ke puncak pertengahan musim panas. Apakah dia datang ke tempat yang salah? Tapi segel ruang waktu di tangannya tidak menunjukkan keganjilan. Ya, dia berada di dalam istana warisan ke-6. Pria muda itu menghela nafas dengan lembut. Tempat ini telah berhasil membangkitkan rasa penasarannya. Misteri apa yang disembunyikan tempat ini? Bagaimana musim bisa lewat ketika seseorang melewati ruang angkasa? Seperti yang diharapkan, sinar matahari musim gugur menabrak bukit lebih jauh di depan. Panen yang melimpah di ladang terdekat mengkhianati sifat musim gugur pemandangan itu. Jiang Chen merasa agak mati rasa pada saat ini. Gambar-gambar musiman bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi fakta bahwa mereka tampaknya hidup berdampingan dan saling mengalir satu sama lain di sini. Istana ke-6 jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan sebelumnya. Jiang Chen sadar, dia berpikir sebelum datang ke sini bahwa istana ke-6 akan merupakan kelanjutan dari 5 sebelumnya, meskipun dengan kesulitan yang meningkat. Sepertinya bukan itu masalahnya. Melewati bukit, medan memberi jalan ke bukit dan gunung yang naik lebih tinggi. Puncak di kejauhan dihiasi dengan salju musim dingin. Jiang Chen memanjat gunung, berjemur di bawah angin Arktik yang memotong yang mengacaukan semua tentangnya. Dia menutup matanya dalam perenungan meditatif. Pada saat ini, dia adalah satu dengan kekuatan alam yang menakjubkan. Seolah-olah salju murni di sekelilingnya memberikan pelajaran kebijaksanaan yang mendalam. Hahaha, aku mengerti. Tiba-tiba, inspirasi muncul. Ini adalah istana ke-6. Ranah rahasia, dikendalikan oleh keinginan tuannya sendiri. Matahari dan bulan, musim semi dan gugur. Hidup dan mati dan esensi dari ciptaan itu sendiri, bukankah ini hal-hal di jantung dunia? Apakah istana ke-6 itu mikrokosmos bagi dirinya sendiri? Petik 2. Jiang Chen membuka matanya sekali lagi, melangkah ke hamparan es di depannya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia dekat dengan kebenaran istana ini. Perlahan-lahan, salju di sekelilingnya mulai menyublim menjadi kabut putih. Bahkan, tidak ada yang ada kecuali kabut asap. Dunia telah kembali ke kekacauan purba, memunculkan perubahan pengalaman dalam hati Jiang Chen saat ia mengalami keagungan keberadaan. Chapter 2128, A Myriad of Changes. Embusan angin kencang tiba-tiba membersihkan kabut di depan Jiang Chen. Bentrokan senjata dan melengking kuda perang terdengar di telinganya. Dia sepertinya tiba-tiba mendekati medan perang kuno. Hiruk-pikuk pembantaian dan perjuangan sampai mati melukiskan gambaran yang jelas. Dia memanjat gunung dan memandang lembah di bawah. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran. Sosok-sosok melompat dan jatuh, kuda-kuda tumbuh dan menabrak, anggota badan terbang serampangan. Itu adalah pertempuran antara manusia dan iblis.
Para pembudidaya manusia mengandalkan formasi dan satu sama lain untuk membela diri mereka sendiri, sedangkan iblis menyerang manusia dengan cara yang paling primitif, menggunakan kekuatan kasar untuk melenyapkan musuh-musuh mereka. Jumlah manusia melebihi iblis sekitar 4 kali lipat. Meskipun iblis lebih kuat secara individu, manusia memberikan yang terbaik yang mereka dapat. Meskipun demikian, manusia menderita korban yang lebih besar, menukar 4 hingga 5 milik mereka sendiri untuk membunuh 1 atau 2 iblis. Bahkan dengan formasi, para pembudidaya manusia berjuang untuk mengikuti. Tentara berada di ambang kehancuran. Jiang Chen mengerjap tak percaya. Apakah ini ilusi? Bagaimana mungkin ada pertempuran sengit antara manusia dan iblis dalam 6 istana warisan? Adegan di depannya berubah dalam sekejap mata. Pasukan sudah pergi. Di tempat mereka ada 2 kelompok kecil yang menyedihkan dikunci dalam perkelahian. Jumlah mereka tidak lebih dari 15. Di satu sisi ada 5 iblis kelas berat. Sisi lain adalah sejumlah boneka manusia. Kedua belah pihak terjebak dalam kemacetan. Keduanya sangat kuat. Semua orang setidaknya pertengahan dunia ilahi. Yang terkuat di antara mereka hampir mencapai ranah ilahi yang maju. Pertempuran di tingkat ini bisa menghancurkan bumi, mengaburkan langit, dan meredupkan benda langit. Setiap kali kedua kelompok bertabrakan, Jiang Chen menemukan matanya tertarik pada mereka. Dia hanya melihat perkelahian seperti itu di pesawat surga dari kehidupan masa lalunya. Meskipun para penggarap ini tidak termasuk di antara yang paling kuat di pesawat surga, perkelahian dengan intensitas ini masih jarang. Jiang Chen terus mengawasi pertempuran, takut ketinggalan detail terkecil. Dia tidak cukup baik untuk mengambil bagian, tetapi naluri mengatakan kepadanya bahwa ada alasan untuk ditampilkan gambar ini. Sesuatu tentang pertempuran akan menjadi pelajaran penting baginya. Dia menanamkan semuanya ke dalam hatinya. Adegan itu terus berubah. Pertempuran demi pertempuran disajikan kepada Jiang Chen. Seumur hidup sepertinya berlalu, atau hanya 1 detik. Ruang di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi pantulan sebuah cermin, lalu hancur dengan tiba-tiba. Lingkungan di sekitarnya berubah total. Cahaya yang menyilaukan memaksanya untuk menutup matanya. Ketika akhirnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia mendapati dirinya berada di sebuah istana mewah yang mewah. Dinding-dinding istana dipagari dengan patung-patung dengan ciri-ciri berbeda, begitu hidup sehingga mereka tampak seperti akan hidup kembali kapan saja. Salah satunya cemberut, satu lagi tersenyum misterius, salah satunya adalah kontemplatif, dan tetangganya sangat ganas. Realisasi menyingsing pada Jiang Chen. Apakah ini istana ke-6 yang asli? Junior Jiang Chen datang untuk memberikan penghormatan ke istana warisan ke-6, katanya. Siapa senior yang bertanggung jawab atas istana ini? Jiang Chen, sebuah jawaban bergulir perlahan, pemilik yang sepertinya baru saja bangun dari tidurnya. Ada jejak kantuk dalam cara pidatonya. Sudah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mencapai istana ke-6. Kamu bilang kamu Jiang Chen, bukan? Kamu berasal dari ras mana, anak muda? Petik 2. Jiang Chen berhenti. Apalagi yang bisa dia lakukan dalam wilayah manusia? Aku seorang pembudidaya manusia, jawabnya dengan hormat tetapi juga bermartabat. Hanya manusia, suara itu menekan dengan dingin. Kamu tidak bisa menyembunyikan garis keturunanmu begitu memasuki istana ke-6. Aku bisa melihat mereka sejelas hari. Petik 2. Aku manusia, tetapi aku pernah mengalami beberapa keadaan yang tidak biasa yang memungkinkan aku menggabungkan garis keturunan dari berbagai ras. Tes, itu menjelaskannya, kamu tampaknya memiliki darah naga sejati. Ya, dan burung vermilion. Dan sesuatu yang lain. Jiang Chen mulai. Dia tidak berharap pria itu bisa mengetahui garis keturunannya hanya dengan melihat. Bahkan di kehidupan masa lalunya, dia tahu sangat sedikit di pesawat surga yang mampu melakukan itu. 6 istana warisan lebih dari yang dia harapkan. Meskipun demikian, dia tidak berpikir ada kebutuhan untuk menyembunyikan garis keturunannya. Dia dengan patuh menunggu pria itu berbicara. Desahan samar, pemilik suara itu terdengar melankolis. Apa yang terjadi di dunia luar? Apakah prasasti batas masih berdiri? Petik 2. Memang, tapi mereka rusak, Jiang Chen mengakui. Sebagian besar dari mereka dalam bahaya runtuh. Apakah meterai iblis tetap ada? Tanya suara itu. Memang, tapi itu tidak lebih baik daripada tidak sama sekali. Jiang Chen memberikan tanggapannya yang tenang dengan mudah. Menurut perkiraan aku, iblis akan pecah dalam 1 atau 2 dekade, atau bahkan lebih cepat. Ah,
Itu seperti prediksi Great Divine Velurium. Apakah ini takdir? Apakah iblis ditakdirkan untuk kembali? Petik 2. Jiang Chen membelalakan matanya. Velurium Agung Ilahi. Apakah ini berarti penguasa kuno dari ibu kota Velurium telah menjadi salah satu pemimpin manusia pada saat itu? Apakah dia juga pemilik pagoda? Suara itu bertambah berat. Tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia mendecakkan lidahnya karena terkejut. Anak muda, kamu telah mencapai Empyrean tingkat 9, bukan? Jiang Chen merasa geli disebut seorang pemuda. Di dunia biasa, dia sudah lama melewati usia untuk menjadi satu. Meski begitu, dia masih relatif muda di dunia bela diri Dao. Betul sekali, aku beruntung memiliki beberapa pertemuan yang memungkinkan aku mencapai titik ini. Petik 2, pria itu penasaran. Kamu benar-benar pria muda yang aneh. Istana ke-6 hanya membutuhkan penantang untuk berada di Empyrean maju. Sebagian besar akan datang begitu mereka mencapai level ke-7. Mengapa kamu menunggu sampai kamu menjadi Empyrean tingkat 9? Apakah kamu terlalu berhati-hati, atau apakah kamu memiliki alasan lain? Petik 2. Jiang Chen tidak berniat untuk berbohong. Aku tidak terlalu berhati-hati. Namun, aku sebaliknya sibuk dan tidak punya waktu luang. Istana ke-6 tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, aku ingin sepenuhnya siap untuk menunjukkan rasa hormat aku. Petik 2, Chapter 2129, The Mysterious Expert Xia Tianze. Jawaban Jiang Chen sangat banyak dari buku-buku. Dia tidak menunjukkan kesombongan atau ketakutan, yang menurut suara itu agak luar biasa. Aneh, kamu masih sangat muda, namun kamu membawa ketenangan dari seorang guru sejati. Karakteristik ini langka bahkan di zaman dulu. Apakah ini penhabisan surgawi yang dibicarakan oleh Divine Great Velurium? Suara itu terdengar sangat aneh. Kamu sibuk di dunia luar. Untuk apa? Boleh aku bertanya? Petik 2. Secara internal, ancaman iblis. Secara eksternal, penjajah Offworld. Dua hal ini lebih dari cukup bagi aku untuk membuat aku lelah. Petik 2. Oh, lakukan rumit. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa 6 istana warisan yakin memiliki banyak petunjuk tentang perang penyegelan iblis kuno. Dia harus mendapatkan rahmat yang baik dari wali ke-6. Dia dengan sabar menceritakan apa yang terjadi sepanjang hidup dan masa jabatannya. Pulau Abis Segudang. Kamu pergi ke sana, nak. Petik 2. Lebih dari sekali, iya. Bagaimana kamu melakukan itu dengan prasasti batas di sekitarnya? Orang-orang dahulu pergi ke Pulau Myriad Abis. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak bisa pergi. Formasi transportasi lama tetap berada di antara kedua daratan. Petik 2. Kamu menemukan formasi transportasi kuno. Dengan sedikit kerjaan, ya, jawab Jiang Chen dengan jujur. Tidak buruk, tidak buruk. Sangat menarik. Itu tidak akurat untuk memanggil kamu seorang jenius yang tak tertandingi. Kalau begitu, suara itu mendesah pelan. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Xia Tianze. Petik 2. Senior Xia. Tidak perlu memanggilku senior, desah Xia Tianze. Kamu adalah seorang ahli kuno, senior. Tentu saja kamu pantas mendapatkan gelar itu. Jiang Chen tersenyum tipis. Kuno, aku kira, tapi aku bukan ahli. Jika iya, mengapa aku membiarkan iblis mengamuk di tanah air aku? Xia Tianze terdengar agak sedih. Jelas, invasi iblis kuno telah melukainya dalam tingkat pribadi. Jika dia tidak bisa melindungi rumahnya terlepas dari kekuatannya, itu sendiri adalah hal yang sangat menyedihkan. Jiang Chen bersimpati dengan dia di tingkat visceral. Dalam kehidupan sebelumnya, ayahnya mungkin merasakan hal yang sama. Seorang kaisar ilahi dengan seorang putra lajang yang tidak bisa berkultivasi sama sekali. Dan keruntuhan pesawat surgawi telah terjadi bahkan bahwa dari dia. Apa yang kamu sedihkan, anak muda? Xia Tianze berkedip ketika dia mendeteksi resonansi. Jiang Chen tercengang. Bagaimana kamu tahu aku, senior? Xia Tianze tertawa pelan. Istana ke-6 bernama Istana Velurium. Semua sentimen, semua emosi, diungkapkan di sini. Petik 2. Jadi begitu. Istana Velurium adalah hal yang menakjubkan, mampu mendeteksi perubahan emosi orang. Itu tidak bisa membaca hati mereka lebih akurat dari itu, tetapi apa yang bisa dilakukannya sudah cukup luar biasa. Apakah kamu bisa menjawab sekarang, nak? Jiang Chen mendesah pelan. Aku ingat beberapa hal yang berkaitan dengan kelahiran dan asal aku. Semua sejarah yang menyedihkan. Petik 2. Memang,
Aku dapat melihat bahwa kamu adalah seorang pria muda dengan hati yang tulus. Mungkin kamu adalah master selanjutnya yang diprediksi oleh Divine Velurium. Petik 2. Apakah Great Divine Velurium Master dari Velurium Capital? Tanya Jiang Chen dengan rasa ingin tahu. Iya nih, apakah Velurium Capital masih tetap menjadi warisan bagi dirinya sendiri? Xia Tianze menjawab dengan rasa ingin tahu. Ya, tetapi domain manusia saat ini agak lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan bahkan Pulau Myriad Abyss, apalagi iblis-iblis itu, kata Jiang Chen. Xia Tianze sama sekali tidak terkejut. Itu tidak biasa. Tahu alasannya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Jika aku harus menebak, itu karena perang penyegelan iblis kuno. Domain manusia berfungsi sebagai medan utama pertempuran saat itu, dan dihancurkan terlalu parah dalam prosesnya. Vena rohnya hancur, menyebabkan sumber daya budidaya di sini berkurang. Generasi demi generasi kemunduran membawa kita ke titik ini. Petik 2. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Xia Tianze terkekeh. Alih-alih melanjutkan dengan alur pemikiran Jiang Chen, ia malah berselisih secara radikal. Bukan tebakan yang buruk, tetapi kamu tidak bisa jauh dari kebenaran. Perang penyegelan iblis kuno adalah bencana, ya, tetapi mengapa wilayah manusia turun ke kelemahan begitu instan setelahnya? Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah ada alasan untuk itu? Petik 2. Oh, mata Jiang Chen berbinar. Pikirkan tentang itu. Ada begitu banyak faksi dan sekte besar saat itu. Bahkan jika orang-orang mereka mati, warisan mereka seharusnya tetap ada, bukan? Tapi berapa banyak sebenarnya telah digali dalam jangka waktu yang lama sejak itu? Petik 2. Pria muda itu terdiam. Wilayah manusia purba memiliki 10 faksi terkemuka dalam upaya perang melawan Demonkin. Dari jumlah tersebut, Velurium Capital secara nominal tetap, tetapi kota ini secara drastis berbeda dari apa yang seharusnya terlihat oleh faksi terkemuka kuno. Bahkan pagoda dikatakan hanya berisi dekrit Empyrean, bukan sesuatu yang mewakili bahkan sebagian kecil dari kejayaan kuno. Meskipun Jiang Chen tidak tahu banyak tentang perang penyegelan iblis kuno, petunjuk yang menyimpang di sana-sini menunjukkan bahwa para pesertanya jelas lebih dari sekadar raja. Old Lightford, dari garis silsilah monster iblis, sudah cukup buktinya. Ada lebih banyak hal dalam perang itu daripada apa yang bertahan dalam catatan sejarah. Setidaknya, kedua belah pihak yang berperang telah secara signifikan lebih kuat daripada yang diperkirakan saat ini. Jiang Chen merasakan detak jantungnya dengan semangat dan harapan. Apakah ada jawaban untuk teka-teki ini, senior? Xia Tianze tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Apakah ada penggarap dari Myriad Abyss kembali ke domain manusia baru-baru ini? Jiang Chen berkedip. Ada aturan di Myriad Abyss Island yang melarang faksi melakukan perjalanan ke domain manusia. Ini telah membatasi sebagian besar, tetapi beberapa telah menyelinap terlepas. Sampai sekarang, para tamu dari sana belum membuat jalan mereka dalam skala besar. Petik 2. Bagaimana kabar Myriad Abyss Island hari ini? Xia Tianze terkejut. Apakah sisa 10 faksi tetap berkuasa? Kenapa lagi aturan itu ada? Petik 2. Ya, senior. 10 tanah suci Myriad Abyss adalah keturunan cabang yang dikirim ke sana oleh 10 faksi utama perang penyegelan iblis. Mereka memerintah tempat itu masih, tetapi ada pemberontakan hanya beberapa tahun yang lalu. Mereka sangat dekat untuk digulingkan. Petik 2. Chapter 2130, Great Divine Velurium. Xia Tianze tertawa setelah menyadari apa yang terjadi. Itu lebih masuk akal. 10 cabang tetap penguasa yang sah dari Myriad Abyss saat itu. Surga telah melindungi nasib mereka. Petik 2. Kamu berbicara dalam teka-teki, senior. Jiang Chen tersenyum kecut. Tidak perlu memanggilku senior, anak muda. Jika kamu melewati cobaan ini, kamu akan menjadi penguasa baru Velurium Capital. Semua yang membingungkan kamu tentang dunia ini akan dibuat jelas. Ketika waktu itu tiba, aku akan menjadi bawahan kamu juga. Kalau begitu, mengapa kamu memanggil aku senior? Petik 2. Jiang Chen berkedip. Apakah kamu pelayan Great Divine Velurium, senior? Kira-kira, di antara 6 istana, aku adalah satu-satunya wali yang adalah hamba setia ilahi yang agung sejak awal. Yang lain adalah, diundang, melalui berbagai metode. Xia Tianze tidak bisa menahan tawa ketika dia mengucapkan kata, diundang. Jelas, ilahi agung tidak melakukannya dengan sopan dalam setiap kasus. Metode licik apapun, dapat dimengerti pada saat itu.
Saat-saat putus asa membutuhkan langkah-langkah putus asa. Jiang Chen tahu beberapa hal ini. Dia telah membina hubungan baik dengan kelima wali sebelumnya, dan telah diberitahu secara tidak langsung tentang bagaimana mereka datang untuk tinggal di rumah masing-masing. Tuan Peng yang terhormat, misalnya, telah ditipu. Dipikat ke dalam persaingan dengan Ilahi Agung untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, ia telah kalah total dan menjadi sasaran tugas untuk mengawasi istananya secara kekal. Sulit untuk mengatakan bagaimana perasaan para penjaga sekarang tentang semua itu. Dari bagaimana Jiang Chen telah mendengar mereka berbicara tentang pengalaman mereka, mereka hanya menanggung dendam sedikit terhadap Great Divine Felurium, dan lebih karena fakta bahwa mereka telah dibodohi daripada hal lain. Namun, Sang Ilahi Agung juga menggunakan kekuatan yang tidak diketahui untuk mempertahankan hidup mereka, menyegel mereka secara abadi di dalam 6 istana. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu di dunia luar, mereka tidak berubah secara abadi. Waktu tidak merusak bentuknya. Baiklah kalau begitu. Jika kamu tidak dapat menebak sendiri, izinkan aku menjelaskan kamu. Aku merasakan aura samar-samar dari kamu, sesuatu yang membuat aku percaya bahwa kamu mungkin saja pemimpin masa depan yang diramalkan Ilahi Agung itu sendiri. Ketegasan Xia Tianze sulit untuk diperdebatkan. Bukan berarti Jiang Chen juga menginginkannya. Bukankah ini alasan dia datang ke 6 istana warisan di tempat pertama? Untuk rahasia Pagoda Felurium, kata-kata senior Xia menegaskan kecurigaan Jiang Chen. Ada misteri besar di sini, seperti yang ada di wilayah manusia pada umumnya. Tolong beritahu aku, senior, kata Jiang Chen. Aku sudah bilang jangan panggil aku seperti itu. Itu tidak cocok dengan stasiun aku, keluh Xia Tianze. Senioritas masih berlaku. Sampai sekarang, aku belum menjadi penguasa masa depan Pagoda Felurium. Jiang Chen cukup keras kepala dalam haknya sendiri. Baik, aku tidak menduga kamu begitu keras kepala. Mungkin itu adalah bagian dari alasan kamu bisa mencapai tempat ini, desah Xia Tianze. Untuk berbicara tentang Pagoda Felurium perlu dimulai dengan ibu kota Felurium kuno. Pada waktu itu adalah situs warisan Great Divine Felurium dan salah satu dari 3 pemimpin ras manusia. Bahkan, itu berfungsi sebagian besar sebagai pemimpin tertinggi. Petik 2. Nada bicara Xia Tianze dipenuhi dengan rasa hormat saat dia menyebutkan Great Divine Felurium. Jelas, hamba itu secara membabi buta menghormati almarhum tuannya. Dalam perang penyegelan iblis kuno, Great Divine Felurium menyusun strategi dan berpartisipasi dalam hampir setiap pertempuran melawan Demonkin. Alhasil, Felurium Capital menanggung beban terberat dari senjata pulang mereka. Yang terkuat dari iblis, penguasa iblis celestial, dimeteraikan sendiri oleh Sang Ilahi Agung, hanya nyaris, dengan sedih mengorbankan nyawanya sendiri. Xia Tianze menjadi sangat sedih. Silakan tunggu sebentar, senior, Jiang Chen memotong dengan heran. Apa? Xia Tianze berhenti. Apakah kamu berbicara tentang salah satu dari tuan mereka? Atau kamu yakin itu adalah kedaulatan iblis? Tanya Jiang Chen. Yang berdaulat, tentu saja. Iblis-iblis langit memiliki banyak raja, tetapi yang kuat di antara mereka melayani sebagai pewaris yang ditunjuk untuk penguasa iblis surgawi. Bahkan dia bukan siapa-siapa di hadapan Great Divine Felurium. Kaisar sendiri, di sisi lain, adalah lawan yang buruk untuk dihadapi. Beberapa pembudidaya manusia kuat lainnya berpartisipasi dalam pemeteraian juga, total 6, termasuk yang agung. 5 meninggal, sementara satu-satunya yang selamat terluka parah. Petik 2. Apa? Jiang Chen terguncang sampai ke intinya. Jika Great Divine Felurium telah menjadi pemimpin umat manusia yang paling terkemuka, ia akan berada di puncak generasinya. Dia membutuhkan 5 pelayan, 4 diantaranya telah binasa dalam upaya itu, untuk menyegel iblis surgawi yang berdaulat. Untuk cukup menyegelnya, dia merasakan tenggorokannya menegang. Invasi iblis telah sangat menakutkan melampaui semua yang dibayangkan. Tidak heran perang penyegelan iblis kuno begitu dahsyat. Ini 10 kali lebih mengerikan daripada akun modern yang masih ada menggambarkannya. Roh bangsawan senior yang lanjut usia sangat mengagumkan, ujinya dari lubuk hatinya. Berjalan lurus menuju bahaya sambil sepenuhnya menyadarinya. Di suatu waktu, di dunia manapun, ada sekelompok kecil orang yang memiliki jiwa yang bermartabat dan berbudi luhur yang tidak dapat dipahami oleh rekan-rekan duniawi mereka. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, tahu betul biaya tertinggi. Bukan karena ketidakpedulian terhadap kehidupan mereka sendiri,
tetapi keinginan untuk melindungi apa yang mereka anggap lebih penting. Kebanyakan manusia adalah keberadaan yang lemah dan menyedihkan. Ini naik dari kelemahan itu, membakar dengan kemegahan dan keagungan merek mereka sendiri. Feluriam Agung Ilahi telah menjadi orang seperti itu. Perang pemeteraian iblis kuno mengandalkan pria dan wanita seperti itu untuk melestarikan keberadaan dan warisan-warisan manusia. Tanpa pengorbanan mereka yang luar biasa, manusia dari abis ilahi mungkin telah jatuh ke dalam perbudakan abadi kepada iblis, warisan mereka sendiri padam sepenuhnya. Sungguh, mereka telah melakukan dan berhasil pada upaya bersejarah. Xia Tianze sangat tersentuh. Dewa Agung memiliki pandangan jauh ke depan. Dia merencanakan panjang dan keras untuk pertempuran itu, meramalkan kematiannya sendiri dalam proses itu. Karena hal ini, dia membangun pagoda Feluriam dan 6 istana warisan sebelumnya, membuat ini dan pengaturan lainnya atas nama umat manusia dan warisannya sendiri. Anak muda, ibu kota Feluriam yang kamu lihat sekarang benar-benar berbeda dari kota dahulu kala. Petik 2. Jiang Chen menerima pernyataan ini. Untuk ibu kota Feluriam saat ini, pagoda itu hanya sebuah simbol. Penguasa aslinya adalah Gunung Pifau Suci. Selain dari pagoda tunggal, tidak ada yang tersisa dari pendahulunya kuno. Dia menduga bahwa warisan dan rahasia pamungkas itu terkandung dalam 6 istana warisan.